Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya RH Ririn Aryani Fitri dari Prodi Manajemen Keuangan Syariah kelas D. Di sini saya akan membahas sedikit tentang alokasi aset. Apa itu alokasi aset? Alokasi aset adalah strategi pengelolaan portofolio investasi yang berfokus pada pembagian aset ke dalam berbagai kategori seperti saham, obligasi, properti, dan kas. Strategi ini bertujuan untuk menciptakan portofolio yang seimbang dengan mempertimbangkan tujuan keuangan, toleransi risiko, serta jangka waktu investasi. Dengan melakukan diversifikasi pada berbagai jenis aset, investor dapat mengurangi risiko yang terkait dengan fluktuasi pasar dan meningkatkan peluang untuk mendapatkan imbal hasil yang optimal. Selain itu, alokasi aset juga melibatkan pemantauan dan penyesuaian portofolio secara berkala sesuai dengan perubahan kondisi pasar dan kebutuhan finansial investor. Pendekatan ini memungkinkan investor untuk menjaga keseimbangan antara risiko dan imbal hasil yang diinginkan sekaligus melindungi nilai investasi dan potensi kerugian yang signifikan. Dengan demikian, alokasi aset menjadi salah satu elemen penting dalam perencanaan keuangan yang berkelanjutan. Pentingnya alokasi aset. Yang pertama, optimalisasi imbal hasil. Alokasi yang tepat memungkinkan investor memaksimalkan potensi pengembalian dengan risiko yang terkendali. Yang kedua, diversifikasi risiko. Dengan menyebarkan investasi di berbagai kelas aset, investor dapat mengurangi dampak negatif dari fluktuasi pasar pada satu aset tertentu. Dan yang terakhir, penyesuaian dengan tujuan keuangan. Alokasi yang disesuaikan dengan tujuan keuangan jangka pendek, menengah, dan panjang membantu mencapai target finansial dengan lebih efektif. Selanjutnya, kategori aset. Yang pertama, saham. Saham merupakan instrumen kepemilikan ekuitas dalam suatu perusahaan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan melalui hak suara serta menerima dividen dari laba perusahaan. Saham dikenal memiliki potensi imbal hasil yang tinggi, namun juga disertai dengan risiko volatilitas yang signifikan. Selain itu, tingkat likuiditas saham dapat bervariasi tergantung pada jenis dan popularitas saham yang diperdagangkan di pasar. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah instrumen utang yang diterbitkan oleh pemerintah atau perusahaan sebagai upaya untuk mengumpulkan dana dari investor. Pemegang obligasi berhak menerima imbal hasil tetap di periodik sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dibandingkan dengan saham, obligasi memiliki risiko yang lebih rendah, namun potensi pengembaliannya juga lebih terbatas. Selain itu, nilai obligasi sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga, di mana kenaikan suku bunga dapat menurunkan nilai pasar obligasi. Yang ketiga, aset alternatif. Aset alternatif merujuk pada jenis investasi di luar instrumen tradisional seperti saham dan obligasi yang mencakup properti, komoditas, seni, dan cryptocurrency. Aset ini menawarkan diversifikasi tambahan yang dapat membantu mengurangi risiko portofolio secara keseluruhan. Potensi pengembalian dari aset alternatif sangat bervariasi tergantung pada jenis aset dan kondisi pasar. Namun, aset ini cenderung memiliki likuiditas yang lebih rendah dibandingkan saham dan obligasi, yang berarti proses penjualan atau pencairannya bisa memakan waktu yang lebih lama. Yang terakhir, kas dan setara kas. Uang tunai atau instrumen keuangan yang sangat liquid dan dapat dengan mudah dikonversi menjadi uang tunai, seperti deposito, berjangka, atau surat berharga jangka pendek. Instrumen ini memiliki risiko yang sangat rendah, menjadikannya pilihan yang ideal untuk menjaga likuiditas serta sebagai dana darurat. Namun, imbal hasil yang ditawarkan juga cenderung rendah, sehingga lebih cocok untuk tujuan jangka pendek atau sebagai cadangan keuangan yang stabil. Selanjutnya, strategi alokasi aset. Strategi alokasi aset berdasarkan umur adalah strategi investasi yang menyesuaikan portofolio sesuai tahap kehidupan. Saat muda fokus pada saham untuk pertumbuhan jangka panjang, di usia dewasa beralih ke obligasi untuk stabilitas dan pengurangan risiko. Yang kedua, strategi alokasi aset berdasarkan toleransi risiko. Alokasi berdasarkan toleransi risiko menyesuaikan portofolio dengan tingkat kenyamanan investor terhadap risiko. Investor konservatif memilih obligasi dan kas untuk menghindari volatilitas, sementara investor agresif berfokus pada saham dan aset alternatif demi potensi pengembalian yang tinggi. Dan yang terakhir, strategi alokasi aset berdasarkan dinamis.
Alokasi dinamis adalah strategi investasi yang menyesuaikan portofolio secara berkala sesuai dengan kondisi pasar atau perubahan ekonomi. Strategi ini memberikan fleksibilitas untuk mengurangi risiko saat pasar bergejolak, sehingga dapat melindungi nilai investasi dan memanfaatkan peluang yang muncul. Selanjutnya, ada beberapa proses alokasi aset. Yang pertama, menentukan tujuan. Langkah pertama dalam alokasi aset adalah memahami tujuan investasi baik jangka pendek 1-3 tahun, menengah 3-5 tahun, atau jangka panjang lebih dari 5 tahun. Tujuan ini membantu menentukan strategi yang sesuai, seperti memilih instrumen yang lebih stabil untuk tujuan jangka pendek atau yang berpotensi tumbuh tinggi untuk tujuan jangka panjang. Yang kedua, menilai toleransi risiko. Setiap investor memiliki tingkat kenyamanan yang berbeda dalam menghadapi fluktuasi pasar. Evaluasi toleransi risiko membantu menentukan seberapa besar risiko yang dapat diterima tanpa merasa cemas. Investor yang lebih konservatif mungkin memilih obligasi, sementara yang agresif cenderung berinvestasi di saham atau aset alternatif. Yang ketiga, menganalisis kinerja aset. Penting untuk meneliti kinerja historis dan risiko dari berbagai kelas aset seperti saham, obligasi, properti, atau kas. Dengan memahami pola pengembalian dan risiko dari setiap aset, investor dapat membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam menyusun portofolio yang seimbang. Yang keempat, membuat rencana alokasi. Setelah memahami tujuan dan toleransi risiko, langkah selanjutnya adalah menentukan persentase alokasi untuk setiap kategori aset. Misalnya, investor muda mungkin mengalokasikan lebih banyak ke saham untuk pertumbuhan, sementara yang mendekati pensiun lebih condong ke obligasi untuk stabilitas. Dan yang terakhir, kelima, monitoring dan penyesuaian. Pasar bersifat dinamis sehingga penting untuk secara berkala meninjau kinerja portofolio. Jika terjadi perubahan kondisi pasar atau tujuan investasi, investor dapat melakukan penyesuaian pada alokasi aset untuk tetap mencapai target keuangan yang diinginkan. Yang terakhir, alat dan sumber daya untuk alokasi aset. Alat dan sumber daya untuk alokasi aset meliputi software manajemen portofolio seperti Morningstar, Personal Capital, dan Mint yang membantu dalam analisis dan pemantauan kinerja investasi. Selain itu, konsultan keuangan dapat memberikan panduan profesional dalam menyusun strategi alokasi yang sesuai dengan profil risiko investor. Literatur dan riset pasar seperti laporan ekonomi, analisis pasar, dan tren industri juga memainkan peran penting dalam pengembangan keputusan yang lebih baik dan terinformasi. Adapun kesimpulan dari pembahasan tentang alokasi aset. Alokasi aset adalah komponen penting dalam manajemen portofolio yang bertujuan untuk mengoptimalkan pengembalian dengan risiko yang terkontrol. Dengan memahami berbagai kategori aset, strategi alokasi, dan proses yang terlibat, investor dapat meningkatkan peluang sukses dalam mencapai tujuan keuangan mereka. Pemantauan yang konsisten dan fleksibilitas dalam menyesuaikan portofolio juga merupakan kunci keberhasilan dalam alokasi aset yang efektif. Sekian dari saya membahas tentang alokasi aset tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.